Pendukung Anies mulai gerah peringatkan Nasdem untuk tetap setia pada Anies. Pemerintah mau dipakai ini istilahnya buat kepemerintahan, digusur, dibayar, pada mau. Gitu. Awalnya kan dibayar, jadi dia mau. Nggak tahu cuma dijanji-janji doang. Ya jadi marah warganya gitu. Kita mendukung program pemerintah asalkan kami dibayar. Pindah, kita pulang kampung. Itu aja. Kini terbukti bahwa Anies Baswedan tidak bisa kerja, tidak memiliki kesanggupan memimpin, dan miskin kemampuan manajemen. Pembangunan Jakarta berhenti selama dia memimpin 5 tahun. Ini secara jelas terungkap dalam kasus proyek Sodetan Ciliwung. Proyek anti banjir Jakarta itu mangkrak selama dia menjadi gubernur. Korban sudah berjatuhan selama masa itu. Dan kini baru dihidupkan kembali dengan kehadiran Heru Budi Hartono. Namun begitu Pak Heru bekerja, masalah pembebasan lahan itu dengan segera terselesaikan. Cuma dalam bilangan bulan. Jadi persoalannya adalah pada apakah Anies tahu apa yang harus dikerjakan untuk menangani banjir, apakah dia sanggup menjalankannya, dan apakah dia mau melakukannya. Nasdem lantas mereka keluar, dan itu mohon maaf, boleh dikatakan 1, 2, 3, mungkin 10, mungkin 40. Tapi yang masuk mungkin 40.000, benar? 40.000, oke, baik. Nasdem atau Surya Paloh salah langkah. Nasdem memilih Anies karena dia dianggap populer dan bisa membawa Nasdem memenangkan pertarungan dengan menjadi partai yang lebih besar dari PDI Perjuangan. Ketika dia pertama kali menunjuk Anies Baswedan sebagai calon presiden Nasdem, polarisasi di negara ini akibat Pilgub DKI di tahun 2017 yang penuh dengan politik identitas itu bukannya semakin berkurang, justru semakin menguat. Berita ini memang sudah lewat, tapi belum lama dan cukup menarik untuk dibahas. Seperti yang kita ketahui, Nasdem memperlihatkan gelagat yang agak sulit ditebak. Nasdem membuat banyak orang berpikir Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi di tengah adanya isu reshuffle pada Rabu Pon, lalu dilanjutkan dengan pertemuan dengan Ketua Golkar Erlangga Hartarto. Belum ada yang tahu persis apakah Surya Paloh sedang menggalang kekuatan untuk mendukung Anies atau sedang mencari jalan lain untuk melepaskan Anies. Tapi ada sebagian yang menganggap ini adalah tanda Nasdem mulai goyah dan mau bergabung ke koalisi lain sambil pelan-pelan membuang Anies. Masa mendukung Anies Baswedan pada Rabu lalu dikabarkan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPP Partai Nasdem dan atau Nasdem Tower. Kelompok tersebut mengatasnamakan diri sebagai aliansi pendukung Anies Rashid Baswedan dan mau menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Partai Nasdem terkait dukungannya kepada Anies untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024. Partai Nasdem harus konsisten dan komitmen memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres 2024, tulis selembaran tersebut. Jika tidak konsisten, maka Partai Nasdem adalah partai pengkhianat rakyat, katanya. Dari cara mereka menyampaikan tuntutan, jelas sekali ada rasa khawatir. Mereka cemas jika Nasdem tiba-tiba banting setir dan membuang Anies. Jika Nasdem out dari koalisi, Anies bakal bernasib mengenaskan. Mereka pusing oleh manuver Nasdem yang menemui Jokowi dan Erlangga. Apalagi ada petingginya yang bahas soal alternatif koalisi di luar koalisi perubahan. Saya sempat bilang kalau Nasdem mungkin tidak begitu yakin kepada Anies saat ini. Tujuan Nasdem sebenarnya hanya satu, yaitu lolos ke Senayan. Bukankah tujuan parpol adalah itu? Sekaligus ada kadernya yang jadi menteri. Sayangnya, Nasdem belum mendapat hasil atau return of investment yang diharapkan. Nasdem tetap berada di jurang elektabilitas yang rendah. Anies pun bukan pendongkrak Nasdem, tapi menjadi beban yang makin berat bagi Nasdem. Saya tidak peduli apa yang akan dilakukan Nasdem. Yang jelas Nasdem salah besar saat memutuskan mengusung Anies. Anies bukan pembawa perubahan tapi kehancuran. Anies hanyalah kendaraan politik yang ditumpangi oleh orang-orang haus kekuasaan yang selama ini gerak-geriknya dibatasi ketat sama Pak Jokowi. Nasdem tidak mungkin tidak menyadari ini. Nasdem seperti sedang memelihara anak kucing yang nantinya bisa jadi harimau besar yang menerkam balik.
Nasdem terlalu nekat, Anies juga tidak peduli apakah dia ditunggangi atau disetir. Tidak peduli siapa yang mendukung asal jadi presiden, mau jadi gubernur aja. Anies berani berbohong dan menjual janji muluk, apalagi mau jadi presiden. Apa sih yang tak akan dia gandalkan? Jadi presiden itu keren dan membanggakan, belum lagi banyak peluang besar terbuka jika jadi presiden. Anies adalah jalan membuka peluang negara ini dikuras dan diperas habis-habisan oleh kelompok yang munafik. Lihat saja pendukung Anies yang katanya mau menggerundukkan kantor Nasdem, menuntut Nasdem tetap konsisten. Kalau tidak konsisten maka Nasdem adalah pengkhianat rakyat. Belum apa-apa udah main ancam begini. Mereka banyak tuntutan, aspirasi mereka seperti pemaksaan. Pendukung model begini cukup banyak berkumpul di satu lingkaran dekat dengan Anies. Kaum-kaum pembenci Jokowi kebanyakan ada di sana juga. Jadi jangan jantungan jika mereka bisa merubah jadi lebih kasar dan barbar dalam menuntut sesuatu. Lihat saja ketika KPK memanggil Anies terkait kasus Formula E, mereka ngambung dan menyimpulkan itu adalah upaya penjegalan terhadap Anies. Nasdem menyambangi tokoh lain atau partai lain, mereka langsung beri peringatan keras. Memang itulah faktanya, kelompok sebelah selalu banyak kegaduhan, banyak drama, banyak tingkah. Mereka bukan berjuang demi negara, tapi hanya kepentingan kelompok sendiri. Masa bodoh dengan itu semua? Yang penting Anies harus jadi capres dan presiden, karena di belakang Anies banyak kepentingan besar yang harus diakomodir. 10 tahun kering tak bisa berbuat apa-apa. Bayangin aja gimana hausnya mereka. Komplotan tensi tinggi seperti ini, tinggi mau mengawal negara ini. Perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung. Itu kata Anies sendiri. Kalau banyak pendukungnya yang model begini, bayangkan negara ini bisa semaju apa? Maju ke belakang lebih tepatnya. Berita ini memang sudah lewat, tapi belum lama dan cukup menarik untuk dibahas. Seperti yang kita ketahui, Nasdem memperlihatkan gelagat yang agak sulit ditebak. Nasdem membuat banyak orang berpikir Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi di tengah adanya isu reshuffle pada Rabu Pon. Lalu dilanjutkan dengan pertemuan dengan Ketum Golkar Erlangga Hartarto. Belum ada yang tahu persis apakah Surya Paloh sedang menggalang kekuatan untuk mendukung Anies atau sedang mencari jalan lain untuk melepaskan Anies. Tapi ada sebagian yang menganggap ini adalah tanda Nasdem mulai goyah dan mau bergabung ke koalisi lain sambil pelan-pelan membuang Anies. Masa mendukung Anies Baswedan pada Rabu lalu dikabarkan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPP Partai Nasdem dan atau Nasdem Tower. Kelompok tersebut mengatasnamakan diri sebagai aliansi pendukung Anies Rashid Baswedan dan mau menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Partai Nasdem terkait dukungannya kepada Anies untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024.